Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dari Subrayo. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras dan kegunaannya. Yuk langsung saja. For information, teorema Pythagoras adalah salah satu teorema pada segitiga siku-siku yang cukup fenomenal dan terkenal. Teorema ini kerap kali dikaitkan dengan matematikawan dan filsuf dari Yunani, yaitu Pythagoras. Meski dinamai teorema Pythagoras, tetapi sebetulnya bukanlah Pythagoras yang menemukan perhitungan tersebut. Berdasarkan penemuan peninggalan kuno, contohnya ditemukan tablet batu yang bertuliskan mengenai perhitungan triple yang sekarang dikenal dengan triple Pythagoras. Pemberian nama pada teorema Pythagoras ini dikarenakan Pythagoras adalah orang pertama yang membuktikan kebenaran mengenai perhitungan tersebut. Pythagoras digunakan untuk mencari nilai dari salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui. Selain itu juga Pythagoras dapat digunakan untuk mencari diagonal pada persegi dan persegi panjang, serta digunakan juga dalam mencari diagonal ruang pada kubus maupun balok. Tidak hanya itu, ilmu ini dapat digunakan pada banyak cabang ilmu pengetahuan, sebut saja arsitektur. Coba bayangkan, jika peradaban Mesir tidak menggunakan Pythagoras dalam membuat piramida, apa yang akan terjadi? Dan masih banyak contoh lainnya. Untuk membahas konsep-konsep dari Pythagoras sendiri, selanjutnya silakan perhatikan ilustrasi berikut. Setelah menonton video tadi, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Ya, yang dapat teman-teman simpulkan adalah luas persegi pada sisi BC sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Lihat, sisi BC itu sama dengan penjumlahan dari persegi-persegi yang ada di BA, persegi BA maupun persegi yang ada di CA, seperti itu. Apabila kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku, kurang lebih mungkin akan bentuknya seperti ini. Yang ini B, kemudian ini A, yang di sini C, misalkan seperti ini ya, ini siku-siku di sini. Nah, teman-teman ketika diminta untuk membuat sebuah sisi, yang harus teman-teman lakukan adalah lihat sudutnya. Ketika sudut di sini adalah A, maka yang ada di seberangnya atau di hadapannya itu adalah sisi A. Sini sudut C, berarti di sini adalah sini sudut C, berarti sini adalah sisi C-nya. Ketika di sini sudut B-nya, maka di sini adalah sisi B-nya. Nah, ketika ini digambarkan dalam rumus trigonal atau teorema Pythagoras, maka A kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Kenapa? Karena A adalah sisi terpanjangnya. Nah, ketika misalkan bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk rumus dari teorema Pythagoras. Selanjutnya, teorema Pythagoras terjadi pada segitiga siku-siku, hanya pada segitiga siku-siku. Bukti bunyi teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring atau terpanjangnya segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, seperti yang saya gambarkan di atas, sama persis ya. Ketika saya gambarkan lagi, maka akan membentuk seperti ini. A kuadrat
sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Ya, sama persis ya. Ini adalah sisi terpanjangnya, ini adalah sisi lain yang merupakan penjumlahan dari sisi terpanjangnya. Agar lebih mudah, kita ke contoh saja. Pada gambar segitiga berikut, panjang PR adalah. Nah, untuk membahas soal seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah analisis terlebih dahulu. Tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini ada PQ. Teman-teman harus lihat PQ di situ nilainya adalah 12 cm. Kemudian ada QR. QR itu adalah 5 cm. Kemudian ada apa lagi? Ya, di situ ada PR. PR-nya sama dengan tanda tanya, kira-kira berapa katanya. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah lihat PR itu adalah sisi terpanjang bukan? Nah, iya betul, PR adalah sisi terpanjang, maka PR kuadrat itu akan sama dengan PQ kuadrat tambah dengan QR kuadrat. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita masukkan saja. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti hasilnya 144 ditambah dengan 25. Hasilnya adalah 169. Karena kita butuh PR-nya saja, maka ini kita akarkan. Akar dari 169 adalah 13 cm, betul ya? Seperti itu. Nah, mudah bukan ya? Nah, tinggal contoh kedua. Pada gambar segitiga berikut, tentukan panjang C maksudnya. Berarti A-nya dulu tentukan. A-nya 5 cm, B-nya 4 cm, kemudian C-nya tanda tanya lagi. Nah, lihat di sini sisi terpanjangnya yang mana? Sisi terpanjang itu adalah yang A. Jelas ya, karena dia miring. Jadi, sisi terpanjang itu pasti adalah penjumlahan dari sisi yang lainnya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya berapa? 5 kuadrat. B-nya berapa? 4 kuadrat. Ditambah berapa? C-nya? Belum ada. Tulis aja. Jadi, tulis 25 sama dengan 16 ditambah C kuadrat. Karena kita butuh C-nya saja, maka kita pindah ruaskan. 5 dikurangi 16 sama dengan C kuadrat. C-nya sama dengan A. Dikurangi dulu 9 ya. Kuadrat. Nah, habis itu baru kita akar dari 9 sama dengan C sama dengan 3 cm ya. Seperti itu. Iya, isi sekali. Contoh nomor 2 sudah, berarti tinggal kita ke materi selanjutnya tentang triple Pythagoras. Ukuran sisi-sisi segitiga sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang tepat. 3 bilangan asli yang tepat itu disebut dengan triple Pythagoras. 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi untuk segitiga siku-siku. Ada 4 macam ya di sini. Tipe yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk yang pertama itu ada 3, sebetulnya cuma ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Sisanya gimana ini? Sisanya adalah kelipatan. Ini kan kelipatan dari 3 dari 2. Ini juga kelipatan 3 ketika 3. Ini kelipatan 3 dikali 4. Ini 3 dikali dengan 5. Ini adalah kelipatan-kelipatan yang berlaku sampai seterusnya. Nah, ketika yang ini adalah kelipatan 2-nya, ini kelipatan 3-nya dari yang paling atas. Begitu juga yang ini dan yang ini. Ya, ini adalah kelipatan-kelipatan. Jadi yang teman-teman harus ingat cuma ada 4 tipe, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, dan 17. Nah, contoh triple Pythagoras itu ada ya, di atas itu ada 3, 4, 5 kan, kita bahas sedikit ya. Karena 3, 4, 5 adalah bilangan nomor. Kenapa sih ini adalah contoh triple Pythagoras? Karena 3, 4, 5 itu memenuhi teorema Pythagoras, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25.
Nah, kalau kita jumlahkan, yang paling panjang kan 5, berarti 5 kuadrat sama dengan, ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti sama dengan 25. Ya kan? Ini 9, ini 16. Betul kan, 16 tambah 9 itu 25. Nah, ini namanya triple Pythagoras. Gitu. Yang lain juga sama ya. Contoh-contoh yang lain juga sama aja. Yang saya contohkan hanya 3, 4, 5 saja. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tulis ini ya, kebalikan teorema Pythagoras. Kebalikan teorema Pythagoras itu ada banyak hal ya yang harus kita coba, terutama 3 hal ini. Yang pertama itu ketika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, udah pasti dia siku-siku. Nah, kalau dia kurang dari, maka dia lancip. Kalau lebih dari, dia tumpul. Udah, itu aja sih yang kalian harus ingat. Nah, kita coba ya. Di sini ada 7, 8, dan 9. Ingat-ingat. Di sini yang paling terpanjangnya itu apa? Sisi terpanjangnya, menurut kalian yang mana? Ya, sisi terpanjangnya itu adalah 9. Nah, kalau sudah berarti kita pakai rumusnya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat di belakangnya C kuadrat. Nah, di sini belum dikasih dulu ya. Kalau saya sih seringnya begitu, tidak saya kasih dulu. Tinggal kita tulis di sini ya, 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena terpanjang di sini 9 kuadrat kan. Nah, tulis saja di sini 49 tambah 64, ini adalah 81. 9 tambah 4, 13, sisa 1, 10 tambah 1, 113 ya. Ini 81. 113 itu sama dengan lebih dari atau kurang dari? Yang jelas ya, lebih dari. Ini juga lebih dari dan semuanya. Karena dia lebih dari, maka dia adalah segitiga tumpul. Udah, itu aja. Nah, mudah bukan? Nah, kalau teman-teman misalkan ingin melakukan latihan, silakan kerjakan pada link yang saya berikan di bawah ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.